warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnul Khotimah, CGP Angkatan 7, Kabupaten Jombang, kelas 273, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya bersama dengan Ibu Kepala Sekolah, Ibu Titik Nuryani, dari SD Negeri Kedawong, Kecamatan Diwer, Kabupaten Jombang. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu, untuk kesempatan kali ini saya mau mohon izin dan minta waktunya Ibu guna untuk memenuhi tugas saya, yaitu pelaksanaan wawancara untuk pendidikan guru penggerak. Ya, monggo, mudah-mudahan saya bisa membantu penjenengan sesuai yang penjenengan harapkan. Siap Ibu, terima kasih. Adapun tujuan dari wawancara saya pada pagi hari ini, yang pertama yaitu menyelesaikan tugas dari program guru penggerak. Yang kedua, memberikan wawasan dan pengalaman baru bagi calon guru penggerak tentang langkah dan metode dalam menyelesaikan berbagai macam kasus yang berkaitan dengan dilema etika dan rujukan moral. Yang ketiga, calon guru penggerak dapat mengambil pembelajaran dan contoh langkah dan metode dalam menyelesaikan berbagai macam kasus yang berkaitan dengan dilema etika dan rujukan moral, serta dapat mengimplementasikan untuk dirinya. Iya. Saya mulai ya Ibu ya. Silakan. Iya. Untuk pertanyaan saya yang pertama Ibu, selama ini sebagai kepala sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih. Mudah-mudahan jawaban saya nanti bisa membantu panjenengan. Iya sih. Menurut kami atau saya, dilema itu banyak macamnya, antara lain ada dilema etika. Nah, dilema etika itu sendiri adalah situasi yang terjadi di mana ketika seseorang itu harus memilih antara dua pilihan, yaitu di mana kedua pilihan tersebut secara moral benar, tetapi bertentangan dengan kita. Itu dilema etikanya. Kemudian yang dikatakan dengan rujukan moral itu ialah pendekatan atau benar, antara benar dan salah. Terus kita harus memilih dalam situasi tersebut di mana ketika seseorang harus membuat keputusan atau memutuskan antara yang benar dan yang salah. Menurut jawaban dulu saya. Siap Ibu, iya. Kemudian untuk pertanyaan saya selanjutnya Ibu, selama ini sebagai kepala sekolah, bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya, terima kasih. Dalam mengambil suatu keputusan, ini ada beberapa cara yang harus saya terapkan. Iya. Di antaranya yang pertama, saya harus berdiskusi dulu dengan Bapak Ibu guru atau dengan semua staf yang ada di sekolah. Nah, yang mana dalam rapat tersebut kita kaitkan dengan kasus yang mana yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan. Kemudian cara yang kedua yang harus saya terapkan, yakni menerima masukan dan saran dari Bapak Ibu guru maupun dari teman-teman rekan sejawat kita yang terkait dengan kasus tersebut. Iya. Sedangkan ketiga pilihan yang harus kita terapkan yaitu mengambil keputusan dengan mempertimbangkan saran dan masukan dari teman tadi yang telah menyelesaikan kasus tersebut dan mengambil keputusan mana yang mendesak dan mana yang manfaatnya lebih besar bagi sekolah atau lembaga, yang mana memiliki risiko yang minimal atau yang paling minimal kecil risikonya. Siap, iya. Jadi, Terima kasih Ibu. Oke, Bagus sekali Ibu ya. Untuk pertanyaan saya selanjutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan untuk pengambilan keputusan selama ini? Iya, terima kasih. Langkah dan prosedur yang harus saya terapkan dalam mengambil suatu keputusan adalah yang pertama, mencoba menggali hal-hal apa atau nilai-nilai apa yang bertentangan dan menjadi dilema dan mencari tahu
siapa saja yang terlibat dalam situasi tersebut. Kemudian setelah mengetahui situasinya, kita baru mengumpulkan data. Iya. Data dan fakta yang relevan dengan situasi tersebut. Kemudian yang kedua, mencoba mengkaji apakah pelanggaran hukum atau kode etik profesionalisme guru tersebut, apakah ada dampak sosial dan emosionalnya yang ditimbulkan dari suatu keputusan tersebut. Kemudian yang ketiga, yaitu mengelompokkan kasus dalam dilema etika dan membuat prinsip resolusinya. Sedangkan yang berikutnya yaitu membuat keputusan dan mengkaji lagi apakah keputusan tersebut dapat merefleksikan dan dapat merefleksikannya. Siap, iya Ibu. Untuk pertanyaan saya selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dari pengalaman yang saya lakukan, ada beberapa yang paling efektif dan dalam pengambilan suatu keputusan, antara lain yakni bahwa dalam mengambil keputusan dilema etika harus mempertimbangkan data, fakta yang ada dan tidak bertentangan dengan aturan lembaga atau sekolah kami atau aturan profesionalisme. Dan keputusan adil dan tidaknya dari berbagai pihak, dan keputusan tersebut dapat dievaluasi dan ditindaklanjuti sesuai dengan proses yang berlaku. Kemudian selanjutnya kita juga bisa melakukan dengan pendekatan personal atau pendekatan musyawarah. Dan bisa juga dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait. Kemudian kita bisa memilih manfaat yang besar bagi individu, bagi lembaga maupun bagi masyarakat yang ada di sekitar kita. Oke, siap Ibu, siap. Ya, semoga kita bisa mengatasi semua masalah dilema etika tersebut ya Ibu ya. Untuk pertanyaan saya selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan Ibu pada kasus-kasus dilema etika? Banyak sekali hal-hal yang menjadi tantangannya, ya. Antara lain yaitu masih bertahan pada ego masing-masing. Iya. Kemudian yang kedua, masih kurangnya keterbukaan ketika melakukan pendekatan tersebut, baik itu personal maupun pendekatan masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu kurang bisa menerima keputusan, dan mungkin itu yang sudah merupakan keputusan bersama tapi kita masih belum bisa menerimanya. Siap Ibu. Iya, itu memang butuh usaha untuk belajar ya Ibu ya, supaya kita itu tidak mempertahankan ego masing-masing. Sangat tinggi seperti itu. Ibu, untuk pertanyaan saya selanjutnya ya Ibu ya, apakah Ibu kepala sekolah memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Dan bentuk atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu jalankan? Mudah-mudahan saya bisa menjawabnya. Siap Ibu, siap. Dalam proses penyelesaian kasus dilema etika ini, waktu dan penjadwalannya itu tergantung pada jenis dan kasus yang ada. Nah, jika kasus dilema etika yang tersebut urgent atau memang penting, dan mendesak pula, ini maka perlu ada penanganan yang lebih cepat. Jadi tidak perlu ditunda-tunda agar cepat selesai masalahnya. Dan keputusan yang cepat pula. Tetapi jika kasus atau dilema etikanya tersebut memiliki dampak yang luas bagi lembaga atau sekolah kami, maka perlu adanya pengaturan waktu atau kita jadwalkan. Dan karena perlu waktu tersebut juga melibatkan beberapa pihak, dan kita tidak bisa istilahnya mengambil keputusan sendiri. Jadi nanti perlu beberapa pihak yang terkait dalam forum rapat ataupun musyawarah agar menghasilkan keputusan yang terbaik
Siap betul sekali Bu. Jadi tergantung Berarti nantinya urgen tidaknya masalah oh tersebut. siap, iya. Berarti ada seperti jadwal Bu ya, kalau memang suatu dilema etika itu memang berdampak jangka panjang seperti itu ya Bu ya. Betul. Karena kan tidak hanya satu pihak, Iya. semua Bapak Ibu guru, semua mungkin wali murid bisa ikut andil ya, dalam menyelesaikan masalah tersebut. Apalagi kalau dilema etikanya itu berhubungan dengan siswa mungkin Ibu ya. Betul, Injil. Terus kita harus kita ketahui dulu apa akar permasalahannya dulu. Terus tidak secepat itu mengambil keputusan. Iya, betul sekali Bu. Jadi, memang benar sekali Bu. Saya setuju sekali dengan panjenengan, di mana pengambilan keputusan itu harus memang kita pikirkan jangka panjangnya. Dan kita pun tidak boleh tergesa-gesa ya Bu ya. Untuk pertanyaan saya selanjutnya ya Bu ya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu tugas Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Biasanya untuk seseorang dan faktor yang mempermudah dalam pengambilan suatu keputusan itu ada, yaitu antara Bapak Ibu guru yang selalu membantu kita, baik itu kepala sekolah, baik itu wakil kepala sekolah, dan guru senior-senior kita yang selalu memberi masukan, memberi apa saja yang tujuannya demi kebaikan dan memberi masukan yang kita gunakan sebagai rujukan maupun yang kita gunakan untuk nanti apa yang harus kita ambil suatu keputusan tersebut. Terus kita menampung semua inspirasi, menampung semua apa yang beliau sampaikan. Terus tidak kita tolak begitu mentah-mentah apa usul dari beliau-beliaunya itu. Iya, siap Ibu. Iya, memang saya juga tahu Ibu bahwasanya di SDN Kedawang ini banyak Bapak Ibu guru yang senior ya, dan pengalamannya juga sudah banyak dan pendapat mereka pun juga bisa kita pertimbangkan. Iya. Sangat luar biasa Ibu ya SDN Kedawang. Mudah-mudahan SDN Kedawang bisa terus maju dan melaksanakan kegiatan dengan baik dan semakin banyak muridnya. Iya, amin ya rabbal alamin. Ya, untuk pertanyaan saya yang terakhir Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Beberapa pelajaran yang dapat saya petik diantaranya adalah bahwa dalam mengambil suatu keputusan pada kasus dilema etika tidak bisa terburu-buru ataupun dengan emosional. Kemudian setiap keputusan yang diambil harus melalui beberapa tahapan itu tadi. Terus tidak hanya sekarang kita putuskan, tidak bisa, harus melalui beberapa tahapan yang terukur dan teranalisis risikonya. Kemudian pengambilan keputusan tersebut harus memerlukan pertimbangan, memerlukan masukan, saran, dan dukungan dari orang lain maupun teman-teman guru ataupun wali murid. Dan hal efektif dalam pengambilan suatu keputusan di mana keputusan tersebut diambil dengan melihat berbagai pihak yang terkait. Terus kita tidak hanya percaya satu sumber saja, tapi memerlukan beberapa sumber yang valid, artinya yang bisa dipercaya. Dan keputusan diambil adalah yang terbaik dan memiliki manfaat yang benar baik untuk individu maupun untuk lembaga sekolah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sahabat kami. Alhamdulillah Bu, bagus sekali dan banyak sekali pengalaman yang bisa saya ambil dari kegiatan wawancara kita hari ini. Alhamdulillah Ibu, untuk wawancara saya hari ini sudah selesai dan memang benar sekali dan saya juga banyak sependapat dengan pendapat panjenengan, di mana dari wawancara kita hari ini saya bisa menangkap pelajaran-pelajaran yang sangat berharga dari tadi jawabannya Ibu. Nantinya mungkin bisa saya buat referensi Ibu ketika saya sudah menjadi kepala sekolah seperti panjenengan. Saya akan bisa menjadi orang yang mengambil keputusan mungkin yang bijaksana seperti panjenengan. Mohon doanya ya Ibu ya. Terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan guru penggerak panjenengan nanti bisa lancar. Kemudian bisa lulus dengan nilai yang sempurna buat panjenengan. Dan mudah-mudahan juga
ketika Bu Kusnul nanti sudah menjadi kepala sekolah, bisa menjadi kepala sekolah yang bijaksana. Amin, amin. Dalam mengambil semua keputusan. Amin, amin, amin. Oke, alhamdulillah matur sembah Kami mungkin itu yang bisa saya sampaikan, hanya doa. Amin, Mudah-mudahan yang amin. terbaik buat panjenengan. Iya, amin. Terima kasih Ibu atas Sama-sama. waktunya. Saya mohon izin dan kita akhiri kegiatan kita wawancara hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dina, Waalaikumsalam. perkenalkan nama saya Husnul Fatimah, CGP Angkatan 7 Kabupaten Jombang, kelas 273. Pada hari ini saya mohon izin kepada Ibu Dina Fikratur Rahmah selaku Ibu Kepala Sekolah dari SDN Bulurejo 1 untuk saya wawancarai guna pemenuhan tugas sebagai guru penggerak. Ya, silakan Ibu, semoga saya bisa membantu. Ya, terima kasih Bu Dina. Adapun tujuan saya untuk wawancara hari ini, yang pertama yaitu menyelesaikan tugas dari program guru penggerak, yang kedua memberikan wawasan dan pengalaman baru bagi calon guru penggerak tentang langkah dan metode dalam menyelesaikan berbagai macam kasus yang berkaitan dengan dilema etika dan rujukan moral. Yang ketiga, calon guru penggerak dapat mengambil pelajaran dan contoh langkah dan metode dalam menyelesaikan berbagai macam kasus yang berkaitan dengan dilema etika dan rujukan moral, serta dapat mengimplementasikan untuk dirinya. Saya mulai Ibu Iya untuk wawancaranya. Silakan. Ya, terima kasih Ibu. Untuk pertanyaan saya yang pertama, selama ini sebagai kepala sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Iya, kalau pengetahuan saya ya Bu ya, kalau dilema etika itu apabila seseorang itu dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama benar, tapi saling bertentangan. Secara moral itu benar, tapi dua-duanya bertentangan. Sedangkan kalau rujukan moral itu jika seorang dihadapkan pada dua pilihan benar atau salah. Nah, di sekolah saya kebetulan ada satu masalah dilema etika. Saya bercerita sedikit ya Bu ya. Itu ada salah satu guru saya itu PPG. Nah, PPG itu kan memang jadwalnya sudah ditentukan dari sana. Namun di dalam proses PPG itu ada kelas yang ditinggalkan. Nah, kelas yang ditinggalkan ini tidak guru tersebut tidak memberikan tugas atau tanggung jawabnya kepada guru lain, tidak menyerahkan tanggung jawabnya seperti itu. Jadi kami selaku sekolah itu kesulitan bagaimana caranya agar murid ini tetap bisa menerima pembelajaran, menerima haknya, tapi juga guru tersebut tetap bisa menjalankan PPG-nya. Itu salah satu contoh dilema etika kalau menurut saya. Iya, bagus sekali Bu. Masalahnya memang banyak sekali ya Bu ya di Iya, sekolah. sebenarnya banyak sekali, Iya. tapi itu salah satu contoh yang menurut saya ini baru urgent. Oh iya, baik Ibu. Untuk pertanyaan saya selanjutnya ya Ibu ya. Iya. Selama ini sebagai kepala sekolah, bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau saya dalam mengambil keputusan itu tidak saya putuskan sendiri, tetapi saya biasanya itu saya cari dulu akar permasalahannya apa, kemudian saya diskusikan dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, kalau sudah saya diskusikan dengan pihak yang berkepentingan, nah dalam mengambil keputusan itu saya diskusikan juga dengan semua guru atau stakeholder yang ada di sekolah saya. Jadi selain diskusi-diskusi itu, saya juga akan menerima masukan, saran dari guru-guru untuk pertimbangan saya dalam mengambil keputusan. Baik Ibu. Iya, berarti berkolaborasi seperti itu ya Bu ya. Iya. Iya, bagus sekali Ibu. Untuk yang pertanyaan saya yang ketiga ya Ibu ya.
Adapun langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan untuk pengambilan keputusan selama ini? Yang pertama, saya itu tidak hanya melihat dari satu sisi. Jadi saya mencari fakta-fakta, data-data yang relevan, yang memang ada di lapangan. Jadi sifatnya itu tidak subjektif nanti. Saya harus berusaha mengambil keputusan itu yang objektif. Jadi data-data, fakta-fakta itu saya kumpulkan. Kemudian seperti yang saya utarakan tadi, yaitu saya akan melihat dari sisi yang berhubungan dengan masalah tersebut. Jadi misalnya dari sisi guru, sisi siswa bagaimana, orang tua bagaimana, kemudian akan merapatkan atau memusyawarahkan dengan semua rekan sejawat atau guru-guru dan yang berkepentingan, misalnya wali murid diundang juga bisa kalau memang wali murid ikut berkepentingan dalam masalah tersebut. Kemudian dari musyawarah itu saya ambil keputusan dan selanjutnya kami refleksi juga agar kami mendapatkan hasil ini sudah sesuai apa belum dan tindak lanjutnya nanti bagaimana. Iya, bagus sekali Ibu. Bisa menjadi referensi saya nantinya Ibu. Ya, untuk pertanyaan saya selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif ya kolaborasi dengan guru-guru tadi. Jadi kan di sekolah itu saya selaku kepala sekolah juga tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dari guru-guru. Apapun keputusan saya nanti kalau tidak dibantu oleh guru-guru itu tidak bisa jalan kalau menurut saya. Iya, setuju sekali Ibu. Iya, saya sependapat dengan pendapatnya Ibu Dina. Ini bagus dan nanti juga bisa saya catat sebagai hal yang penting yang bisa saya terapkan. Ya, untuk selanjutnya Ibu, pertanyaan saya yaitu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan Ibu pada kasus-kasus dilema etika? Iya, tantangannya kalau menurut saya yang utama itu dilema dari saya sendiri. Nah, saya mengambil keputusan ini banyak dilema karena kan sama-sama benar. Nah, kemudian yang kedua itu masih ada ego. Jadi karena kedua belah pihak itu sama-sama merasa dia benar, jadi sedikit banyak masih ada ego dari keduanya. Kemudian mungkin ini ya karena sama-sama tadi kan benar secara moral, jadi memang sangat sulit dalam mengambil keputusan tanpa bantuan dari orang lain. Iya, betul sekali Bu. Oke, selanjutnya Ibu, apakah Ibu kepala sekolah memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dan bentuk atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu jalankan? Kalau saya sih kondisional ya Bu Kusnul ya. Jadi tergantung kondisinya. Kalau memang masalah itu urgent, harus secepatnya diselesaikan, bisa diselesaikan di tempat itu pada saat itu juga. Tetapi kalau masalahnya itu dampaknya ini bisa panjang dan itu bisa prosesnya ini bisa ditunda, jadi itu bisa saya jadwalkan karena nanti akan butuh musyawarah, butuh pengumpulan data, dan dalam mengambil keputusan itu tidak boleh tergesa-gesa memang. Iya, betul sekali Ibu. Iya, sependapat sekali saya Ibu. Memang sebuah keputusan itu juga harus mempertimbangkan banyak hal ya Ibu ya. Oke. Untuk selanjutnya Ibu, pertanyaan dari saya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu tugas Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Pasti ada. Kalau tidak ada seseorang ya, kalau menurut saya itu jadi banyak orang, terutama kalau di sekolah itu ya semua warga sekolah, semua stakeholder itu dapat membantu saya dalam menyelesaikan masalah tadi. Kemudian kalau faktor-faktor yang mendukung ya
kerjasama, menurut saya kerjasama, kekompakan, dan solidaritas serta kolaborasi kami di sekolah. Iya, siap-siap Ibu. Oke Bu, selanjutnya untuk pertanyaan saya yang terakhir Ibu. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dalam pengalaman Ibu mengambil keputusan tentang dilema etika? Kalau dari pengalaman yang sudah saya alami, pembelajaran yang saya petik yaitu dalam mengambil keputusan itu jangan tergesa-gesa, jangan menuruti ego kita sendiri. Kemudian kalau bisa itu jangan mengambil keputusan hanya dari satu sudut pandang saja. Jadi kita ambil dari dua sudut pandang, bagaimana baiknya, kemudian dampaknya bagaimana, kemudian itu kan ada dampak jangka pendek, jangka panjang. Nah itu juga kita pertimbangkan. Kemudian perasaan bagaimana, jangan hanya logika kalau menurut saya. Siap. Kemudian mungkin ini lagi Bu Kusnul, kebermanfaatannya juga. Siap Bu, iya bagus sekali. Saya juga mungkin banyak sekali ya pengalaman dari Bu Dina yang sudah disampaikan kepada saya. Dan alhamdulillah Bu, dari apa yang disampaikan oleh Ibu tadi banyak sekali pelajaran yang menjadi referensi saya nantinya, yang insya Allah juga akan saya laksanakan, dan saya akan membuat sebuah agenda di mana pengalaman-pengalaman Bu Dina nanti akan saya terapkan di sekolah saya. Saya juga akan memberikan masukan kepada lembaga saya supaya sebelum mengambil keputusan hendaknya kita mempertimbangkan dari berbagai macam hal. Mungkin seperti itu saja Ibu Dina. Saya mohon maaf sudah mengganggu waktunya Ibu Dina. Seperti ini. Dan terima kasih banyak Bu atas pengalamannya. Sama-sama. Semoga TGP-nya lancar. Amin. Lulus. Amin ya Allah. Terima kasih banyak Ibu. Saya mohon izin untuk pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menit. Thank you.